Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV, senang sekali pada sore hari ini saya Putu Desi Fridayanti bisa kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif kita pada hari ini. Dan selama 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir di studio Bali TV pada kesempatan sore hari ini. Ya, dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bullying dan peran orang tua dalam pendampingan remaja yang dipersembahkan oleh BKKBN. Dan sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini Bapak Dr. Andes Agus Putro Proklamasi MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Kak Desi. Apa kabar Pak? Sehat? Astungkara, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Jadi walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, aktivitas sosialisasi dan pendampingan kepada remaja tetap terus dilakukan ya Pak ya? Tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Betul. Sehingga kita ketemu dengan siapapun, ya jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan. Kita di luar tadi pakai cuci tangan. Betul. Jadi selalu ingat pesan Ibu. Jadi intinya itu ya pemirsa, selalu ingat pesan Ibu, apapun aktivitas yang mau Anda lakukan silakan, tapi tetap selalu menjaga protokol kesehatan tersebut. Oke, Pak Agus terima kasih sudah hadir bersama kita di kesempatan sore hari ini. Kemudian Pak Agus datang bersama para generasi muda nih, iya yang hadir di studio, yaitu ada Luh Ayu Tirtayani MPSI psikolog. Beliau adalah psikolog dan juga akademisi di FIP Undiksa. Panggilan sayangnya adalah Tirta. Iya. Selamat sore Tirta. Sore Mbak Desi. Iya, selamat datang di Bali TV. Ini langsung dari Singaraja ke sini? Oh enggak, kebetulan tadi dari Tabanan dulu, karena ada upacara tadi pagi terus ke sini. Oke, Iya. baik. Kita siap untuk ngobrol-ngobrol ya siang hari ini. Sore ding, sore. Sore hari ya. Sore ya. Terus, nah kalau ini adalah Wakil Ketua 1 Forum Genre Provinsi Bali ya. Pande Made Devi Sukma Ernita. Iya, panggilan akrabnya Devi. Iya. Ya, Devi ya. Devi juga nanti bisa sharing pengalamannya ya Devi ya. Pasti. Sebagai Wakil Ketua 1 Forum Genre Provinsi Bali. Jadi salah satu perwakilan generasi muda lah ya gitu ya. Yang memang siap untuk mengawal juga teman-teman remaja lainnya gitu. Di topiknya yaitu bullying dan juga peran orang tua dalam pendampingan remaja. Oke. Baik, nanti lebih jauhnya apa yang akan kita bahas gitu kan, apa yang kita bahas, terus abis itu mungkin teman-teman yang ada menyaksikan kita pada sore hari ini juga mau sharing pengalaman sama kita akan buka kesempatan juga di line telepon interaktif yang akan kami buka nanti di sesi akhir acara, oke? Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera memulai perbincangan kita bersama BKKBN pada sore hari ini, sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan kita akan segera saja memulai perbincangan pada sore hari ini bersama BKKBN ya. Topiknya sekali lagi adalah bullying dan juga peran orang tua dalam pendampingan remaja. Ngomong-ngomong hari ini tanggal 10 November ya. Yang mana kita juga memperingati sebagai Hari Pahlawan gitu ya Pak ya. Jadi kalau tema Hari Pahlawan tahun ini adalah pahlawanku sepanjang masa kayak gitu. Nah, sebagai orang tua dan juga remaja gitu kita juga bisa ya menjadi pahlawan bagi anak-anaknya atau bagi teman-teman kita sesama remaja gitu kan ya Pak ya. Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan tentunya yang bisa saling support ya, support sesama remaja gitu. Bukan malah sebaliknya, bukan malah membuli dan akhirnya mengakibatkan trauma-trauma pada si anak gitu atau si remaja gitu ya Pak ya. Oke, sebelum lebih jauh lagi karena topik ini menarik. Menariknya dalam arti bukan menarik dalam arti menyenangkan sih sebenarnya ya Pak. Karena kalau ini sampai kejadian atau sampai menjadi korbannya tentu sangat berdampak yang negatif gitu pada si korban gitu. Tapi menariknya adalah karena tanpa kita sadari di masyarakat nih banyak terjadi gitu. Dan tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa juga si korban itu sadar bahwa itu ternyata aku nggak boleh nih diperlakukan begitu gitu kan ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Agus bisa cerita sedikit nih tanggapan Bapak tentang bullying yang saat ini marak terjadi Pak di kalangan remaja. Ya, terima kasih Desi. Bullying ini memang ini apa ya istilah-istilah zaman sekarang. Sejak dulu sebenarnya sudah ada yang namanya bullying. Tapi anak-anak muda sekarang menggunakan istilah yang memang keren ya. Jadi kalau istilah dulunya apa sih Pak? Ya
ada istilah perundungan, kemudian ada yang anak-anak muda-muda itu dengan kata-kata yang ya semuanya tujuannya sama sebenarnya, mempermalukan teman. Ini penting karena program yang perlu kita lakukan, kita pembinaan, pendampingan ini sangat penting sekali karena di dalam hal remaja memang harus tahapan-tahapan itu kan mempunyai semacam langkah-langkah bagi mereka. Bila tidak tahan, nah ini, karena anak remaja itu kan biasanya mencari identitas diri, kemudian ekspektasi dia itu sangat tinggi sekali. Kemudian apabila itu tidak bisa kita lakukan dalam satu kelompok pun terjadi bullying biasa itu bagi mereka. Tapi kalau itu tidak kita lakukan pencegahan, itu akan merambat ke berbagai hal. Nah ini yang dikatakan kalau kita tentunya jajaran BKKBN juga memerlukan pemahaman kepada mereka semua anak muda. Makanya kita punya generasi berencana sebagai kepanjangan program genre itu bagi mereka-mereka untuk bisa mengadvokasi temannya, memberitahukan karena bullying itu salah satu siber apa itu istilahnya. Ini anak-anak muda yang tahu semua. Kita juga Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE nomor 26 2016 itu tentunya kita paham, kita jangan sampai terjadi. Akibatnya kalau bullying yang dilakukan dengan cara apapun, bagi yang dibully itu bisa tidak menerima, itu menjadi tuntutan. Bayangkan dalam suatu acara pun kalau kita salah bicara, Undang-Undang ITE 750 miliar. Bayangkan. Nah, ini pemahaman anak muda tidak boleh segampang itu untuk melakukan. Meskipun itu teman sendiri, kadang-kadang teman ini mungkin merasa terpojok, dia bisa mengadukan. Nah ini makanya kami dengan jajaran-jajaran yang ada di tingkat provinsi dengan mitra-mitra terkait, kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan itu untuk mengurangi bullying. Sampai ada doxing, ada istilah-istilah anak-anak muda itu kalau saya lihat sudah terlewatan. Makanya forum-forum seperti ini kita manfaatkan untuk mengingatkan kepada anak-anak muda agar tidak melakukan hal tersebut. Makanya anak remaja akan cerita bagaimana sih kejadian yang sesungguhnya, apa yang ada. BKKBN sebagai pendamping memberikan fasilitas untuk bisa melakukan langkah-langkah. Kami ajak para muda untuk bisa bertemu dengan sesama anak muda dalam forum-forum yang kita lihat adalah forum genre Provinsi Bali. Ini yang kita lakukan. Jadi kami pendampingan. Jadi kalau BKKBN sendiri perannya adalah pendampingan ya Pak ya? Pendampingan agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Kasihan salah bicara pun kemudian di share di dalam itu, memindahkan aja meneruskan kalau kita salah itu berat. Nah ini jadi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di Bali agar tidak seperti itu. Kita melakukan langkah-langkah termasuk dalam acara talk show di TV, di radio, di media juga saya lakukan karena saya ingin para muda Bali menjadi orang-orang yang sudah dikenal sebagai santun, ada istiadatnya juga tinggi sehingga tidak terjadi hal-hal yang nanti merugikan bagi dirinya sendiri. Sebenarnya dia nggak sadar kalau bicara yang di luar konteks apa yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Iya, apalagi kalau di era pandemi kayak begini ya Pak ya. Yang lebih sering terasa itu adalah bagaimana bullying yang terjadi di sosial media gitu loh Pak ya Pak. Karena kalau ketemu langsung kan memang kita dihimbau untuk tidak gitu, tidak berkumpul seperti itu. Jadi agak jarang terjadi kalau kalau istilahnya orang Bali bilang tuh ngewalek ya Pak. Ngejekinnya itu sampai bersentuhan gitu-gitu enggak, tapi dengan dipojokkan terus sampai viral gitu kan. Kalau di sosial media itu udah bikin down banget padahal ya. Jadi kalau itu tidak kita lakukan pencegahan, nggak sadar karena seenaknya sendiri kemudian dia bicara ini kelewatan, menyentuh ide yang ada di hati, tapi dia nggak bisa menyampaikan karena ini dalam kelompok. Tapi mesti dia curhat. Kemudian curhatnya kalau ketemu orang yang memang betul-betul mempunyai kapasitas untuk bisa memberikan semacam pembenahan,
itu mungkin bagus. Kalau ketemu yang tidak sesuai dengan itu, bukan mendapatkan pencerahan tapi penjerumusan. Betul, dikomporin gitu. Ya, ayo udah anak muda komporin aja, komporin. Nah, ini jangan sampai lagi terjadi. Kamu digituin, balas dong gitu ya, Pak. Sebenarnya anaknya tadinya udahlah itu teman, tetapi yang di samping kanan kirinya katanya pembisiknya ini yang paling keras. Dimanapun pembisik itu nomor 1 dalam segala lini. Dalam segala lini. Iya. Oke Pak, ini kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini kita ke anak mudanya dulu deh nih, ke Tirta ya. Tirta kan sering melakukan atau sering ya pasti ketemu lah sama korban atau pasien gitu kan yang mungkin sering datang gitu. Jadi karena Tirta adalah seorang psikolog juga, mungkin bisa cerita nih bagaimana sih perkembangan kasus bullying saat ini yang Tirta hadapi gitu ya di hari ke hari semakin kesininya gitu. Oke, terima kasih Mbak Desi. Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya baik secara profesional ataupun di kampus selaku akademisi ya, memang perkembangan kasus bullying ini menunjukkan tren peningkatan gitu ya. Nah, tren peningkatan ini bisa kita kaji dari minimal 2 sisi ya. Pertama, apakah memang kasusnya meningkat? Atau kedua, karena pendataan, pelaporan itu mulai baik sehingga kasus-kasus yang ada itu bisa didata. Sehingga kalau kita lihat dari segi angka itu memang menunjukkan tren peningkatan. Nah, salah satu juga riset yang dilaksanakan oleh PISA gitu ya, berkaitan dengan kasus bullying yang memang marak terjadi pada remaja gitu. Nah, tentu yang kalau kita bicara tentang remaja pasti nanti melihatnya pada sosok student ya, maksudnya siswa gitu ya. Jadi, nah di sanalah bisa terlihat bahwa hasil penelitian itu menunjukkan kalau di Indonesia nih angka kasus kita itu termasuk 5 besar gitu ya. Ini bukan hal yang membanggakan. Dibandingkan di dunia. Iya, jadi kita termasuk 5 besar gitu dari kasus itu. Nah, untuk angka itu berkisar antara 40 sampai 41% itu dari siswa melaporkan pernah mengalami gejala-gejala atau simptom-simptom yang memang dikelompokkan sebagai bentuk perilaku bullying seperti itu ya. Jadi ya begitulah kondisi kita. Begitulah tren yang terjadi, bukan tren yang membanggakan, namun inilah situasi nyata di sekitar kita. Sehingga memang peran berbagai pihak aktif, proaktif untuk bullying ini memang perlu digiatkan. Seperti itu. Kalau yang termasuk udah kategori bullying itu sampai seperti apa sih? Maksudnya? Kalau udah termasuk kayak ini udah kategori bully gitu. Oh ya, oke. Nah, bullying itu sendiri mengandung definisi ya, bahwa ada perilaku yang agresif gitu. Tujuannya adalah untuk menyakiti atau mengintimidasi dari orang lain atau anak lain atau siswa lain yang dilakukan secara intens gitu ya. Jadi kalau bullying ini bukan sekali dilakukan perilaku negatif ini, tapi dilakukan secara berulang. Kepada siapa? Kepada sosok yang lebih lemah. Jadi di sini ada poin mengenai kekuasaan atau power. Nah, biasanya dan memang termasuk pada definisi bullying itu sendiri, ini dilakukan oleh yang punya power kepada yang less power. Jadi yang lebih tidak berdaya gitu. Dilakukan secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga itu menimbulkan rasa negatif, rasa terancam dan berbagai dampak psikologis lainnya kepada si korban. Paling parahnya itu dampak psikologisnya kayak apa ya? Kalau paling parah itu bisa parah sekali gitu ya. Jadi ini tergantung memang pada karakteristik dari korban itu dan juga tergantung pada intensitas dari perlakuan bully itu sendiri gitu ya. Pada beberapa kasus yang saya ketahui bahkan itu bisa sampai membuat si korban karena saking merasa tidak berdaya itu dia bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu juga ada yang kasus seperti kita udah pernah dengar juga ya beberapa kasus yang terjadi kayak begitu ya. Oke. Itu sangat fatal gitu ya. Iya, betul. Dan bahkan kadang orang tuanya sendiri tuh nggak tahu sebenarnya anak saya kenapa gitu. Saking nggak mau terbukanya sama orang tua gitu kan ya. Jadi kalau di sini nih kasus yang kayak sampai paling parah kayak mengakhiri hidup gitu karena merasa tidak ada yang membela gitu ya.
kalau peran orang tua sendiri, Pak, ya kok ke Pak Agus lagi nih ya, itu sebaiknya gimana ya Pak ya untuk bisa tanggap gitu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada anak saya, walaupun dia nggak cerita, tapi harusnya kan peka juga gitu ya orang tuanya gitu Pak. Ya, jadi orang tua itu bukan hanya sebagai yang lebih tua, biasanya begitu mengatakan, tapi paling tidak pendampingan. Pendampingan, kemudian juga apabila si anak menghadapi permasalahan, kemudian curhat. Karena si anak ini rata-rata kalau sudah bilang dengan orang tua, biasanya dimarahin. Nah, itu memposisikan orang tua sebagai teman dalam kasus hal seperti ini. Sehingga si anak bisa mengutarakan apa kejadiannya. Belum mau ngomong yang si A sudah dikatakan, ini salah. Tetapi kalau kita mempunyai, ya palingnya ekualitas ya, equal dulu lah. Dalam posisi permasalahan kita equal. Tapi dalam kehidupan keluarga memang orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua ini harus bisa memposisikan dirinya sebagai teman, menerima curhatan dan apa. Jadi pendampingan bagi seorang tua itu sangat penting sekali. Karena apabila kita tidak bisa memanfaatkan momen pada saat itu, akibatnya si anak ini lari, kembali lari kepada teman-temannya yang sebaya, kemudian curhat. Kalau curhatnya ketemu dengan orang yang memang betul-betul dia mempunyai nuansa yang bagus, itu bagus. Tapi kalau sudah ketemu yang di luar nalar, akibatnya dia itu tadi salah satunya. Kan dia nggak mampu untuk mempertahankan, memberdayakan hatinya, dia melakukan bunuh diri, ya mohon maaf ini, kemudian juga keluar dari hal-hal yang berkaitan yang dilarang, mungkin minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Karena ini salah satu calon yang bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang mempunyai tanda kutip ya mencari mangsa. Inilah. Gitu. Maka perlu pemahaman bahwa orang tua ini adalah orang yang pertama kali harus tahu kondisi si anak. Oke, baik, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangan ini. Nanti kita ke Devi juga nih selaku genre ya kan. Jadi mungkin bisa cerita juga sedikit tentang forum genre provinsi itu seperti apa gitu dan peranannya di remaja kayak apa gitu ya Pak ya. Nanti kita juga lanjut lagi topik yang menarik ini untuk bisa dibahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Kita masih lanjutkan kembali topik dialog kita sore hari ini, yaitu bullying dan juga peran orang tua dalam pendampingan remaja ya. Tadi udah diceritain sedikit sama Tirta gitu ya, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya dan juga akibat terburuk pun yang dihadapi oleh para remaja. Dan kemudian Pak Agus juga udah menambahkan gimana sebaiknya peran orang tua memposisikan diri sebagai teman curhat anak gitu, sehingga yang paling pertama tahu gitu kan, yang paling pertama tahu dan bisa cepat untuk mengambil tindakan selanjutnya untuk nolong gitu ya Pak ya si anak, supaya bisa kembali lagi rasa percaya dirinya, terus bisa kembali pulih gitu kan dari perasaan-perasaan tidak nyaman akibat dibully gitu ya. Oke, baik, nanti lanjut lagi, tapi sekarang boleh ke Devi dulu nih. Devi kan tadi saya kenalin sebagai Wakil Ketua 1 Forum Genre Provinsi Bali ya kan. Boleh cerita dulu nggak nih Forum Genre Provinsi Bali itu apa? Terus ini peranannya ya untuk bisa mendampingi teman-teman remaja kita sejauh mana? Oke, jadi sebenarnya Forum Genre Provinsi Bali itu sebuah organisasi perkumpulan dari remaja-remaja yang ada di Bali. Jadi di sini itu kita bukan hanya sebagai kayak ambasador seperti itu, bukan. Di sini tuh kita mengajak generasi muda untuk menghindari triad KRR namanya. Triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Makanya ada namanya salam genre kayak gini. Mengenolkan triad KRR, ada pernikahan dini, lalu seks pranikah, sama ada nafsa. Nah, dari hal itu kita berkumpul untuk bersama-sama mendukung para remaja untuk selalu bersemangat gitu. Kita merangkul para remaja. Nah, maka dari itu di anggota dari genre itu diambil dari PIKR. Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKM.
M itu mahasiswa gitu. Itulah perkumpulan genre yang sama-sama memberikan solusi untuk remaja-remaja dan merangkul remaja gitu. Oke, nah selama ini udah menjabat berapa lama nih? Baru tahun 2020. 2020 ini. Iya. Sejauh ini jadi udah ada bentuk kegiatan yang dilakukan nggak pendampingannya ke remaja langsung? Ada. Jadi di program genre itu kan ada namanya program Semeton Yona Genre. Nah di sana kegiatannya itu ada sosialisasi, lalu kegiatan kita juga ada kayak konseling gitu. Konseling kita bisa secara langsung atau bisa via telepon atau chatting, itu tuh ada. Nah di sana itu kalau misalnya sosialisasi, kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada remaja-remaja. Nah, di sini kan sasaran kita biasanya ada SD, SMP, SMA, bahkan sudah mahasiswa seperti itu. Lalu untuk yang di chat itu kita bebas membuka peluang untuk para remaja untuk cerita ke kita gitu. Kalau rata-rata nih di situasi sekarang terkini nih, itu para remaja sebenarnya justru mau nggak sih cerita gitu atau malah malu gitu loh? Ya. Kalau kepada teman-teman dari genre sendiri yang siapa ya nggak kenal gitu, biasanya kan mereka kalau mau cerita ke teman yang deket dulu gitu kan. Kalau yang selama ini terjadi di lapangan gimana? Jujur sih awalnya Devi tuh mengira emang ada yang mau cerita kayak gitu, tapi setelah kita terjun di genre ternyata banyak banget yang orang-orang cerita tentang permasalahan di keluarganya, permasalahan pertemanannya, permasalahan sekolahnya, itu tuh banyak banget Kak, bahkan lebih dari ratusan, bahkan hampir mencapai ribuan gitu. Lalu secara mereka curhatnya secara apa? Secara virtual ada, secara langsung juga ada. Adapun salah satu dari orang yang curhat itu datang ke kita atau kita yang diminta untuk datang. Biasanya kan kita berkolaborasi dengan PIK-PIK yang ada di sekolah. PIK itu pasti ada di sekolah-sekolah atau universitas kayak gitu. Lalu di sana salah satu pembinanya meminta kita untuk yuk hadir bantu untuk membina, dan adapun yang yuk bantu karena di sini ada yang bermasalah, bantu dong untuk mengetahui gimana pendekatan gitu, pendekatan ke remaja. Oke, dari sekian banyak curhatan yang masuk gitu, permasalahan yang kalian bantu di lapangan, itu apakah semua kalian temukan solusi untuk mereka gitu? Atau maksudnya apa perlu bantuan dari pihak ketiga lagi untuk bisa nolongin mereka, itu gimana tuh? Oke, jadi permasalahannya itu pasti random-random banget dari sudut pandang. Ada yang tentang percintaan pasti ada, lalu tentang bullying, dan di antara dari permasalahan-permasalahan kita kan tidak sendiri. Kita tidak sendiri di genre. Pasti ada teman-teman yang tentu memberikan sudut pandang yang berbeda-beda juga, kayak gitu. Lalu di sana kita berusaha memberikan solusi. Nah, di sini kan ada yang namanya bersifat forward sama feedback. Nah, di sini itu kita memberikan solusi saja berupa saran seperti itu, karena tidak semua teman-teman kita suka untuk kita kasih saran gitu. Kita sebelum kita memberikan solusi kepada teman-teman, kenali dulu sebenarnya dia pingin didengarkan atau pingin dikasih solusi kayak gitu. Kita bukan langsung memberi solusi, enggak seperti itu. Lalu untuk feedback itu selain kita memberikan saran, kita juga menuntun mereka gitu. Karena kita nggak sembarangan untuk memberikan tidak sembarangan untuk memberikan solusi gitu intinya. Kita kenali dulu kebutuhannya dia apa, perlunya dia apa, kayak gimana. Tapi selama kita memberikan solusi kepada remaja-remaja yang mempunyai masalah, bersyukurnya mereka mampu, pikirannya mampu terbuka gitu Kak. Dari hal itu bisa Devi lihat ketika dia nggak malu untuk mengungkapkan perasaan. Karena rata-rata remaja-remaja yang bermasalah itu pasti malu untuk speak up gitu biasanya. Memendam itu banyak banget biasanya sih Kak. Iya, betul. Jadi memang kadang orang dengan dia curhat aja itu udah lega ya, udah bikin mereka terus teralihkan oleh keinginan negatif yang ada sebelumnya gitu, karena udah lega kan ban batinnya gitu. Jadi memang mesti cari tahu dulu ini kebutuhannya apa gitu ya. Oke. Ya memang dapat saya tambahkan, jadi genre ini memang suatu kelompok ya, kegiatan-kegiatan yang tadinya itu basisnya ada PIK, pusat informasi konseling yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian kita karena begitu banyaknya, perlu ada semacam kumpul-kumpul sebagai duta-duta genre, pemilihan duta genre. Kemudian pesertanya bisa ratusan. Yang menang mungkin hanya 6-7 orang kan, dari juara 1 sampai harapan dan sebagainya.
Tapi yang lain nggak menang ini kan juga kita rangkul sebagai masuk dalam forum. Iya. Nah, inilah yang menjadi orang penerus di dalam kelompok-kelompok yang di wilayahnya ini. Jadi genre itu adalah bagian anak-anak yang tadinya ikut lomba, meskipun nggak menang ya tetap kita himpun. BKKBN berkewajiban karena memang mengadakan itu BKKBN. Beda, mohon maaf, kalau lomba-lomba yang lain setelah kejadian juara peserta yang lain sudah lepas. Nah, kalau genre enggak, kita rangkul ya. Rangkul. Ya, yang berkontribusi gitu, karena kita bukan hanya menjadi juara saja, tapi kita bersama-sama bersama BKKBN itu untuk merangkul masyarakat gitu. Oke, baik seperti itu, luar biasa ya. Jadi benar menjadi suatu wadah yang positif gitu loh ya buat mereka dulu nih yang tergabung dalam anak remaja sendiri dulu. Sehingga nanti mereka bisa menjadi contoh buat remaja jadi yang lain. Role model lah. Dengan begitu aja itu udah bisa jadi pahlawan buat remaja lain gitu kan. Itu tadi berkaitan dengan Hari Pahlawan hari ini. Baik, kita balik lagi ke Tirta nih ya. Jadi mungkin juga bisa sebagai pengetahuan atau sebagai informasi nih buat para orang tua di rumah gitu ya, Pak Agus juga ya. Biasanya ciri-ciri yang paling utama atau ciri-ciri yang paling terlihat untuk remaja atau anak yang memang saat ini dalam kondisi sering dibully gitu sama temen itu kayak gimana sih supaya orang tua tuh bisa tanggap gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, untuk ciri-ciri korban bullying gitu ya, seperti apa? Nah, orang tua sebenarnya bisa sangat mudah untuk mengenali anaknya ketika anaknya sudah atau sedang menjadi korban dari tindakan bullying itu sendiri. Nah, tadi benar kata Pak Agus tadi ya, kuncinya adalah apakah orang tua itu cukup sensitif, apakah orang tua itu cukup komunikatif nggak ketika dia peduli nggak, betul. Punya waktu nggak? Punya waktu nggak, oke. Kalau ada problem waktu udah ini waktunya banyak, karena semua WFH. Pasti di rumah. Tapi termanfaatkan nggak waktunya itu? Berkualitas nggak waktu yang ada? Di rumah sih di rumah, tapi di kamar masing-masing. Di kamar masing-masing dengan kesibukan masing-masing yang sangat banyak juga di WFA ini gitu ya. Oke, apa yang bisa dilihat sebagai ciri? Pertama, adakah anak itu menunjukkan perubahan? Oke, perubahannya apa? Perubahannya luas sekali. Kalau kita lihat panjang gitu ya, pasti ada penurunan nilai akademis, itu pasti. Yang kedua, perubahan pola keseharian di rumah. Yang dulu mungkin misalnya datang dari sekolah gitu, senyum gitu, gitu. Tapi ini kalau sekarang lebih ngeluyur aja ke kamar. Nah, atau justru sebaliknya, setiap mau ke sekolah kayak tertekan. Betul sekali, betul. Mau berangkat sudah berpikiran, waduh. Iya, betul sekali, betul. Yang itu juga salah satu cirinya. Apakah anak menolak? Tapi tidak semua bentuknya menolak gitu, karena ada beberapa case pada bullying itu saking dia takut terhadap si perundung, dia sampai nggak berani untuk tidak ke sekolah. Jika itu terjadi di sekolah, bahkan dia tidak berani. Karena kasus tidak selalu terjadi di sekolah ya, bisa jadi di lingkungan ketika dia akan ke sekolah. Nah, jadi dua sisi. Ketika satu sisi mungkin dia menunjukkan perilaku nggak mau ke sekolah karena dia menunjukkan kekhawatiran kan akan disakiti. Tapi di sisi lain juga ada dia harus ke sana karena kenapa? Karena sebelumnya sudah diancam. Jangan sampai kamu nggak ke sekolah. Sampai kamu seperti itu nanti saya cari kamu ke rumah. Nah, kan lebih takut ya begitu. Jadi memang ada dua hal yang bisa sangat berkelainan ditunjukkan oleh anak, tapi sisi sensitifnya orang tua harus main di sana. Hal lain misalnya mulai melakukan aktivitas yang tidak biasa dia lakukan. Misalnya yang sebelumnya biasa kan nyanyi-nyanyi di rumah kan anak-anak remaja ya itu ini lebih silent gitu ya, lebih tidak sering menyanyi. Yang dulu biasanya dengerin musik lebih jarang. Yang dulu biasanya membaca atau beraktivitas ke tetangga ini lebih sering di kamar. Nah, itu memang tanda-tanda yang umum bisa dikenali oleh orang tua, harusnya bisa menjadi pemantik bagi orang tua untuk mulai melihat apa sih yang terjadi dan mulai mengintensifkan komunikasi mereka seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau tadi ini kita bahas kan kalau terjadi di sekolah gitu kan, emang selain di sekolah atau selain oleh teman-temannya, tindakan bully itu siapa lagi sih yang bisa melakukannya gitu loh terhadap si korban gitu? Oke. Yang sering terjadi di lapangan ya selain oleh yang teman. Yang sering gitu. terjadi di lapangan
tindakan bully tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Tindakan bully pasti dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Ya, dia bisa memiliki akses untuk selalu merundung si korban. Dia memiliki akses untuk selalu melakukan tindakan negatif kepada si korban. Jadi bukan orang yang baru lewat terus dilakukan, itu enggak seperti itu. Kenapa? Itu adalah tandanya atau bisa dilakukan oleh orang itu karena salah satu ciri bully harus dilakukan berulang, bukan sekali. Gitu. Baik. Orang yang dikenal ya dan terus dilakukan berulang. Nah, coba kita lihat ke arah yang berbeda gitu. Kenapa sih kok bisa ada pembuli gitu loh? Kenapa sih bisa ada pembuli? Ya kan? Padahal negatif gitu ya. Kenapa sih ada perilaku itu gitu loh di masyarakat gitu? Iya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari penyebab kenapa sih orang melakukan bully terhadap orang lain gitu ya, kenapa ingin merundung orang lain, itu kita lihat bisa dari berbagai faktor ya. Pertama dari faktor si individu pembuli, atau yang kedua dari lingkungan dari si pembuli itu. Nah, kalau dari individu si pembuli, karena bullying ini adalah tindakan agresif, maka otomatis need atau kebutuhan yang paling besar muncul dari si pembuli adalah kebutuhan untuk bertindak agresif. Nah, itu yang dominan dan itu adalah faktor utama. Baru kita runut ke belakang, kenapa dia ingin bertindak agresif? Ada berbagai alasan, ada berbagai penyebab. Apakah dia memang punya power, tapi power itu dia rasa tidak cukup memuaskan dia? Apakah dia memiliki konsep diri yang salah, yang buruk? Ya, kalau konsep diri yang positif kan, saya adalah saya, dengan saya berperilaku baik dan saya berprestasi, maka orang memandang saya. Tapi kalau ini enggak, saya punya power ini, saya punya uang, atau saya mungkin badan saya besar, dan saya akan dilihat orang jika saya menimbulkan atau mengancam atau membuat orang lain tunduk pada saya. Jadi kan sudah ada konsep yang negatif di sana dan salah gitu ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Ada kebutuhan, biasanya sih mereka tidak, pembuli itu tidak memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Dalam artian dia biasanya tidak memiliki teman atau orang tua atau pihak-pihak yang cukup untuk dia ajak berkomunikasi, berbagi beban, bercerita, menunjukkan keunggulan yang sudah dia capai sehingga ada pihak lain yang appreciate terhadap keberhasilan dia gitu. Dia nggak punya itu, sehingga dia harus menyakiti orang lain, harus seperti itu. Jadi dia dapat feedback yang dia rasa positif, padahal sebenarnya itu kan bukan positif. Jadi dengan kata lain nih, kadang nih kejadian, bukan kadang ya, mungkin sering juga dampak dari kurangnya perhatian orang tua di rumah, itu bikin si anak di sekolah atau di lingkungannya jadi ini ya, melampiaskan itu gitu ya, untuk bisa mendapat perhatian orang sekitar gitu kan ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi saya tanyanya korban bully itu tanda-tandanya seperti apa, kita kan bisa lihat ya. Nah, kalau orang tua yang nggak tahu, ternyata anakku yang membuli gitu kan, dan tiba-tiba udah diteleponin orang tua anak lain atau gurunya dipanggil dan sebagainya, itu yang kita harus tanggap juga gimana sih terhadap anak kita? Kita kan nggak mau pasti ya anak kita jahat sama temennya gitu. Sebagai orang tua, karena di rumah kayaknya dia baik-baik aja, gitu. Kok di sekolah beda banget perilakunya gitu. Apa yang harus kita betul sekali Mbak Desi. Jadi itu memang diungkapkan dan terjadi di sebagian besar kasus bully. Gitu. Kenapa bisa terjadi anak dia melakukan bullying? Kan orang tuanya pasti nggak tahu dia, karena komunikasi mereka nggak baik. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua pasti nggak akan tahu kalau anaknya melakukan bullying sampai suatu saat ada pihak yang menghubungi, seperti itu. Ya, jadi ya balik, pasti parenting itu adalah dasar dari segalanya, karena anak itu lebih lama di rumah seperti itu. Tapi orang tua juga memang perlu mencermati. Seperti ini misalnya, anak kita sekarang punya gadget gitu ya, tapi mereka punya haknya untuk menggunakan gadget untuk tujuan sekolah dan segala macamnya. Tapi kita sebagai orang tua juga punya hak untuk bisa include di dalam proses yang mereka lakukan di gadget itu. Nah, itulah salah satu bentuk harusnya orang tua bisa melihat anaknya di sana. Apa aktivitasnya, siapa temannya, apa yang dia lakukan. Dan perlu juga diperhatikan, misal ketika anaknya jajan banyak tapi dia nggak ngasih uang banyak, harus muncul tanda tanya untuk orang tua, dari mana uangnya gitu. Nah, perlu juga curiga kan, curiga untuk hal yang lebih baik kan tidak masalah.
Nah, Pak Agus, Iya. jadi pendampingan orang tua yang seperti apa yang seharusnya bisa dilakukan secara rutin di rumah ya Pak ya? Iya, benar. Untuk bisa mencegah terjadinya proses bully pada tindakan bully pada si anak atau si anak sendiri yang menjadi pelaku bully itu Iya. gitu Pak? Jadi begini, memang tadi sampaikan Mbak Rita itu memang benar. Di dalam kehidupan keluarga yang terkecil kan ada komunitas ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dari dasar itu menunjukkan bahwa bagaimana sih orang tua itu harus mengetahui. Karena biasanya orang tua yang super sibuk, ya suami istrinya bekerja semua. Udah pokoknya penting kamu saya kasih duit, kamu mau apa. Nah, inilah yang merasa tadi sampaikan, powernya ada. Mungkin dari segi modal uang saku besar. Tapi sekali-sekali orang tua itu juga harus ngerem. Coba jangan dikasih. Tapi dia masih apa ya, over kegiatan ini semua, nggak jadi masalah saya. Nah, itu belum dipertanyakan. Tadi sampaikan dari mana dia dapat duit. Ya. Jangan-jangan. Nah, ini dari ini pun sudah menunjukkan bahwa orang tua itu peduli sebenarnya. Tapi memulainya nih yang sulit. Biasanya orang tua mengatakan kalau kita ketemu dalam pembinaan keluarga remaja, itu kesulitan untuk bisa menggali. Maka melalui apa? Anak-anak remaja ini. Dia punya kelompok-kelompok yang bisa mendekati si anak tadi. Yang sangat penting sekali, seorang remaja itu ingin mencari identitas diri. Selain caper tadi ya. Karena saya sudah mampu ini, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengaktualisasi secara maksimal. Powernya itu setengah-setengah. Gimana sih caranya agar saya diakui? Satu, kalau tadi punya tubuh besar, punya kemampuan materi tinggi, dia mesti ingin jadi geng, bosnya geng lah di dalam kelompok itu. Ini secara jelek, tanda kutip, bukan harus dilakukan. Kemudian dia bisa menyuruh yang lain-lain sebagai hambanya. Inilah yang nanti harus diketahui. Makanya perlu semacam kelompok-kelompok. Kita bentuk juga pendidik sebaya, konselor sebaya. Jarang mungkin ya orang curhat kepada orang tua itu jarang. Yang bisa mesti sebayanya. Tetapi kalau kita lakukan secara benar itu menjadi bagus. Tapi kalau nanti tidak kita lakukan secara benar, orang tua baru tahu kejadian kalau sudah ada pemanggilan. Apakah dari aparat penegak hukum ataupun dari sekolah dan lain sebagainya. Ini yang membuat. Makanya kalau saya mengatakan dalam setiap pertemuan agar orang tua itu peduli. Kebiasaan yang biasa dilakukan, kemudian tidak dilakukan, ada apa? Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Tadinya dia dibully. Nanti next time bisa jadi pembuli dia. Karena dia ingin dendam. Itulah yang jangan sampai terjadi. Jadi semuanya itu kebetulan dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting antara orang tua dan anak, anak dengan anak. Anak dengan anak bersaudara bisa jadi bully-bulian loh. Betul. Ini kejadian betul. Gara-gara si orang tua hanya bilang begini, kamu itu pinteran adikmu dari PKK. Ini sudah salah satu orang akan menjadi bully. Terus dia merasa salah terus, benar salah. Berbuat benar dikatakan salah terus. Lah ini salah satu bagaimana kehidupan dalam rumah tangga antara anak, orang tua dan saudara-saudara. Baiklah kalau begitu, luar biasa menarik ya. Jadi banyak pelajaran hidup gitu yang bisa kita dapatkan di sini ya Pak Agus ya, dan juga adik-adik ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi setelah ini kita mau buka sesi nih buat teman-teman atau buat para remaja gitu, atau justru orang tua juga boleh. Kalau mau interaktif bersama kita, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan gitu, silakan bisa hubungi line interaktif kita sesaat lagi di 0361 894 8400 atau 01. Dan kabar baiknya adalah ada hadiah menarik yang disiapkan oleh BKKBN ya Pak ya, untuk penanya yang beruntung gitu ya, yaitu ada voucher pulsa yang menanti Anda jika Anda bisa berinteraksi bersama kami sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda bersama kami. Masih bersama kami dalam dialog BKKBN. Ini menarik banget topiknya untuk bisa dibahas dan dicarikan solusi gitu, dan juga bisa dijadikan pelajaran juga. Tapi mudah-mudahan nggak kejadian sama kita. Tapi kalau ada di lingkungan kita, ada yang mengalami seperti ini, jadi kita bisa membantu untuk ya memberikan masukan atau mencarikan solusi gitu, pemirsa. Oke, jadi sekarang kami buka kesempatan di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Kalau memang ada yang mau sharing atau mau tanya gitu ya, tentang topik kita, yaitu mengenai bullying dan juga peran orang tua dalam pendampingan remaja, silakan sekarang. Waktu kita nggak banyak dan disiapkan hadiah pulsa untuk masing-masing penanya, gitu. Untuk masing-masing penanya, pulsanya berapa? Pokoknya cukup lah ya buat kuota sebulan gitu. Cukup. BKKBN gitu kan ya Pak Agus. Pak, tapi ini menarik banget ya Pak ya. Dan kalau bahas topik bullying tuh kayak nggak bakal cukup kalau cuma 45 menit, 1 jam gitu. Karena pasti banyak case yang terjadi di lapangan gitu ya, yang berbeda-beda dan memang perlu kita ketahui untuk menjadi pencegahan kita ya kan. Ya. Oke, kita sudah dapat telepon yang masuk, boleh silakan langsung saja. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu. Ya. Dengan Kadek? Gimana? Dengan Kadek Ayu di Gianyar. Oke, Kadek Ayu Gianyar, gimana Dek Ayu? Mau cerita atau mau tanya? Mau tanya sama Pak Agus nih Kak. Boleh, Pak Agus, silakan. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak Agus. Perkenalkan nama saya Kadek Ayu. Jadi saya mau bertanya Niki. Jadi kan disampaikan sebelumnya bahwa peran orang tua ini sebagai support system bagi anaknya atau bagi remaja untuk menghindari dampak negatif dari bullying. Tapi realitanya nih di lingkungan rumah saya, malahan ketika anak ini cerita sama orang tuanya, malahan orang tuanya kayak gimana ya responnya? Kamu nggak boleh lemah, kamu kalau bisa dipukul, kamu pukul balik, kalau kamu diajak. Kamu dipukul tangan kiri, kamu jelas gitu Pak. Iya. Akhir Bapak tanggapannya terkait orang tua seperti ini. Terima kasih Bapak. Ya, Dek Ayu, teleponnya jangan ditutup, mungkin mau didata untuk nomor teleponnya ya, nomor teleponnya Dek Ayu ya, sama operator kami. Terima kasih Dek Ayu, sebentar dijawab oleh Pak Agus. Ya, langsung dijawab aja Pak Agus. Makasih Kadek Ayu yang di Gianyar. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mudah-mudahan banyak orang tua yang bisa melihat dialog ini, karena kita ini tadi kan saya bilang kita harus equal, jangan selalu menyalahkan si anak, karena anak ini perlu curhat itu sangat penting sekali, daripada nanti curhat pada pihak lain, orang tua yang lain, ini bahaya tambah. Ya benar, karena orang tua sendiri tidak bisa menerima, sehingga belum jadi marahi kamu, atau yang tadi mengatakan kalau kamu dipukul pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, itu bukan solusi yang baik. Maka kita harus menyampaikan bahwa agar orang tua itu mengatakan masalahnya apa, kemudian didiskusikan antara si anak dengan orang tuanya. Nanti ada solusi, kalau perlu si orang tua juga bisa menemui mereka dengan ini, didamaikan permasalahannya apa. Sehingga kita tahu solusi apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memahami permasalahan anak remaja. Karena kadang-kadang orang tua memang dikatakan tuwir, kata anak muda. Kalau yang muda bilang mudir. Ini biasa. Itu babelu orang tuwir nggak tahu masa kini. Tapi kita harus paham, kita harus belajar. Seperti saya harus mempelajari bagaimana fenomena anak remaja. Dengan gaya-gaya yang ada di medsos, kata-kata ini digunakan. Secara nggak langsung kita bisa memahami apabila ada anak remaja yang tanya, saya dengan anak Devi, dengan teman-temannya itu kalau ketemu saya, halo bro, biasa itu, kita biasa. Saya nggak merasa itu saya anggap saya harus equal dengan mereka. Jadi Mbak Kadek, kalau ada yang begitu itu, agar bisa menyampaikan, meskipun orang tua itu memang orang berpengalaman dalam tanda kutip, tapi kalau ada hal begitu, mudah-mudahan orang tua yang jadi contoh ini bisa mendengarkan, mengetahui bahwa menghadapi anak remaja itu tidak bisa menyamakan dengan masanya si bapak atau orang tuanya, tapi harus bisa merendahkan dulu, kemudian kita terima apa yang masalahnya. Semuanya mesti ada solusi yang terbaik bagi dalam keluarga. Dalam keluarga sendiri itu penting. Karena KDRT bukan hanya dalam kapasitas suami istri, dengan anak, dengan keluarga yang ada satu rumah itu kalau terjadi dari kata-kata itu termasuk KDRT. Ini bahaya juga di dalam satu himpunan rumah tangga. Makanya perlu ada semacam pemahaman, orang tua harus paham kondisional anak
tadi sampaikan oleh Bu Tirta bahwa kita harus bisa menerima kondisional. Jangan marah dulu orang tua ini. Kalau belum ngomong sudah dikatakan kamu salah atau kamu balas. Ini semacam mengadu, anak menjadi tidak mendapatkan pengayoman, tapi menjadi pelecut untuk berbuat salah. Kira itu Mbak Kadek. Ya, terus di Ayu yang lagi denger di rumah gini, iya Bapak nggak tahu sih Bapak saya. Ya boleh konsultasi kami membuka website ya, bisa konsultasi orang tua itu di BKKBN. Bisa dengan media yang ada, itu terbuka di dalam bkkbn.go.id Bali. Sudah nanti muncul di situ, mau konsultasi masalah apapun ada. Silakan gitu ya. Kalau nggak Dek Ayu deh yang daftarin ketuanya. Kalau kami kurang nanti kita undang Mbak Tirta. Nah, kontak seret langsung bisa bicara. Kalau Dek Ayunya sendiri ke ke genre. Genrenya nanti juga tanyanya ke BKKBN. Nah, itu. Lalu PIK, lalu genre, lalu ke BKKBN. Ya, jadi ini ya saling mendukung dalam sistem kita. Oke, baik itu ya Dek Ayu ya. Mungkin juga buat remaja lain yang punya permasalahan yang sama, mudah-mudahan bisa ya mendapatkan solusinya gitu. Oke, yang lain boleh monggo silakan lagi di 0361894840 atau 01. Dek Ayu udah dapat voucher pulsa langsung nih ya kan. Tadi udah nanya langsung dapat voucher pulsa. Yang lain boleh masih ditunggu ya untuk yang mau tanya. Oke, sambil nunggu nih Tirta, kita balik lagi. Kalau akhir-akhir ini seperti yang tadi kita bahas di awal banget gitu, apalagi sekarang yang saat ini sedang happening banget gitu di sosial media itu kan viral untuk bully satu hal topik itu tuh begitu cepat gitu, dalam hitungan detik udah seratusan komen gitu kan, yang menghujat, menghina, kenal juga kagak gitu kan, udah yang kayak ngerasa paling bener aja gitu ya. Nah itu sebentar ya, kalau itu gimana tuh untuk mengatasinya di situasi begini ya? Oke, kita ke penelpon dulu, siapa ini? Frista. Ya, Frista di mana Frista? Selamat sore Om Swastiastu. Halo. Ya Frista. Halo. Frista di mana sayang? Saya di Badung. Oke, Frista di Badung. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, Frista? Silakan. Saya ingin bertanya kepada Kak Tirta. Silakan. Nah, jadi menurut beberapa artikel yang pernah saya baca, perilaku membuli atau dibully pada usia anak-anak ataupun remaja dapat menyebabkan gangguan mental. Nah, gangguan mental seperti apa saja sih yang bisa terjadi dan bagaimana sih cara kita sebagai remaja untuk menghadapi atau mencegahnya? Oke, baik. Terima kasih ya Frista ya. Frista yang ada di Badung. Telepon jangan ditutup, didata dulu nomor teleponnya oleh operator, langsung dapetin pulsa dari BKKBN. Oke, bagus pertanyaannya. Silakan langsung ditanggapi Kak Tirta. Oke, terima kasih Mbak Desi. Halo Frista. Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa menyebabkan gangguan mental gitu. Apa aja gitu ya. Oke, Frista, kalau dari definisi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa perilaku bullying ini adalah perilaku negatif, agresif dengan tujuan untuk membuat si korban itu merasa tidak percaya diri, trauma, merasa sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain berarti si korban sudah ada di bawah dari si pelaku. Dan itulah ada kesenjangan power di sana ya. Jadi jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus, itu tentu akan menimbulkan berbagai efek kepada si korban. Apa saja? Awalnya itu pasti tidak nyaman dulu. Nah, kalau Frista misalnya dapat pernyataan gak enak, diomongin, Frista kok gini, kamu hitam deh sekarang, kamu gemuk, itu oke sekali gitu ya. Tapi kalau dilakukan beruntun, kali kedua, kali ketiga, tentu kita punya ambang toleransi untuk menerima itu, dan ada pada masa tertentu ambang toleransi kita sudah tidak mungkin lagi untuk mentoleransi apa yang dilakukan oleh si pelaku begitu. Nah, apa kemudian dampaknya? Pasti ada rasa tertekan, rasa malu. Padahal sesungguhnya kita nggak harus malu, tapi karena dia melakukannya secara berulang, ada rasa malu, rasa nggak percaya diri, rasa cemas bahwa kita nggak lebih baik dari orang lain, bahwa kita adalah individu atau sosok yang memang nggak berguna dan tidak sepadan dengan orang lain. Nah, ketika sudah merasa seperti itu, apa yang terjadi? Maka kita akan mulai menarik diri, mulai merasa sedih. Kalau nggak cari bantuan, kita berpikir sendiri, kita kelam, kita tertarik di dalam kebuntuan kita gitu, sehingga
Nah, itulah muncul di sana ada sebagian korban merasa depresi, tidak mau makan, masalah fisik juga muncul. Kemudian ya seperti saya sampaikan tadi di sesi sebelumnya bahwa bahkan sampai pada upaya untuk mengakhiri hidupnya karena sudah merasa bahwa semua orang kok menilai saya negatif dan jelek seperti itu, tidak sepadan dengan manusia lain atau orang lain yang punya hak untuk hidup seperti itu. Jadi dia sudah down. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya? Untuk yang menjadi korban, silakan bicara. Tentu itu tidak mudah ya. Sebelum bicara kepada pihak yang langsung membuli, ada baiknya mencari teman atau sebaya atau pihak profesional yang memang akan bisa membantu. Kalau kita punya teman tapi kita rasanya nggak percaya sama teman saya, cari pihak lain. Siapa? Nah, seperti disampaikan tadi oleh Pak Agus, kita punya PIK ya di sekolah-sekolah, silakan mampir ke sana. Nah, bagaimana jika tidak yakin di sana, saya takut nanti saya malah disampaikan, karena kan bullying ini ada unsur mengintimidasi dan mengancam gitu ya. Jadi, oke, carilah profesional. Kalau teman-teman butuh bantuan psikolog, silakan cari. Sekarang sudah banyak sekali layanan psikolog, bahkan ada juga layanan gratis ya yang disediakan oleh himpunan kami di psikologi, itu bisa dimanfaatkan untuk bercurhat, berbagi, karena semua solusi itu bermula dari berbagi. Tanpa teman-teman berbagi, kami tidak bisa ngapa-ngapain, karena kami nggak tahu, maka berbagilah kepada kami. Seperti itu. Yap, seperti itu ya jawabannya ya untuk Frista tadi. Mudah-mudahan bisa terpuaskan untuk jawaban itu. Kan nggak bisa lagi terima telepon, ini udah waktunya sangat terbatas gitu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan besok BKKBN dialog lagi ya. Nah, siap. Oke, jadi kita lanjutin lagi pembahasannya. Oke, sebelum diakhiri nih di menit terakhir ini, berhubung sekarang ini kan Hari Pahlawan kan, sekali lagi 10 November. Nah, Devi ya sebagai seorang remaja nih, kira-kira peran sebagai seorang remaja seperti apa sih yang bisa membuat kamu untuk disebut sebagai pahlawan untuk teman-teman remaja lainnya gitu? Yang namanya pahlawan pasti itu sebuah panutan ya. Lalu pahlawan pun zaman dulu mereka tidak akan bisa memerdekakan negara ini tanpa adanya persatuan. Nah, maka dari itu peran kita sebagai generasi muda, sebagai remaja, tentu kita harus mengajak teman-teman kita agar terhindar dari bullying, dari kesehatan mental yang terganggu, dan peran kita juga bersama-sama memberikan solusi ke teman-teman kita dan memberikan informasi-informasi ke teman kita yang mungkin menjadi pembuli agar mereka berhenti untuk menyakiti orang lain seperti itu, dan berusaha untuk mengajak teman-teman untuk bersikap yang adil kepada teman-teman semuanya. Adil itu tanda kuncinya ya. Pak Agus, silakan Pak Agus untuk menutup dialog kita yang mau disampaikan. Jadi begini, bullying ini sulit untuk dihilangkan. Setiap generasi mempunyai waktunya, tetapi minimal mencegah lebih baik daripada kita pembiaran. Tadi dikatakan oleh Bu Tirta bahwa bullying itu bisa di mana saja, tidak dalam kapasitas sama-sama remaja, mungkin dengan orang tua dengan anak, kemudian dengan orang tua, didengar oleh seorang anak, akan dibuat contoh. Atasan bawahan juga bisa kan? Bisa, atasan bawahan bisa, karena kemampuan seorang atasan ini mempunyai power. Kemudian merasa tidak bisa aktualisasikan apa yang mau dipunya, dia melakukan bullying pada itu. Nah, ini adalah pemimpin yang perlu belajar lagi kalau menurut saya. Tetapi hal ini karena situasional itu akan menjadikan masalah di kemudian hari, maka kita harus sama-sama. Kita juga kepada para profesional itu kita minta apa yang kira-kira dapat kita lakukan. BKKBN itu institusi sebagai salah satu institusi pembangunan keluarga. Dengan cara ini kami bisa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat Bali. Kami tentunya BKKBN di seluruh Indonesia mempunyai tugas yang sama sebagai institusi pembangunan keluarga berencana, dan semuanya berkaitan dengan bagaimana untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Tidak hanya kesertaan ber-KB-nya, tetapi bagaimana kesiapan seorang remaja. Kita juga akan menyiapkan bagaimana calon pengantin. Kita akan berikan pemahaman. Anak-anak remaja ini rencana menjadi pasangan subur loh. Nah, karena kalau sudah berkeluarga baru dikatakan pus. Mereka sudah tahu
saya harus menyiapkan diri saya untuk nanti menjadi keluarga. Kemudian saya mempunyai calon anak berapa. Kemudian saya menggunakan alat kontrasepsi apa. Berapa jarak saya mempunyai anak. Sudah diajari semua bagaimana caranya. Sehingga ketemu dengan teman, dia bisa mengedukasi teman yang lain. Ini semacam remaja kita adalah remaja yang menjadi remaja yang akan berkualitas. Itu inti dari semua yang kita bahas ini. Karena keluarga yang berkualitas diawali dari remaja-remaja yang berkualitas. Sehingga nanti menjadi keluarga yang berkualitas. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih sekali lagi untuk perbincangannya. Tirta juga terima kasih untuk solusi-solusinya. Devi sharing pengalamannya juga luar biasa sekali. Terima kasih ya. Pastinya bermanfaat dan berguna untuk teman-teman kita atau pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan gitu. Ya, nanti tunggu saja untuk lanjutan lagi dialog ini. Mudah-mudahan ada lagi ya, sehingga kita bisa tahu lebih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Gitu, ya. Dan kita harus segera akhiri dialog ini, tapi jangan lupa sekali lagi tetap ingat pesan ibu ya. Ingat selalu tetap pesan ibu, yaitu dengan menjaga jarak, hindari kerumunan pastinya. Kemudian cuci tangan selalu dengan sabun dan juga air mengalir, dan jangan lupa untuk pakai masker ketika keluar dari rumah. Oke? Dan saya Putu Desi Fridayanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita akan berjumpa kembali dalam dialog berikutnya di lain kesempatan. Kami akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.